Assalamualaikum, selamat malam Bapak Ibu. Kita mulai agenda kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di Canva Edu level 1, level dasar di mana Bapak Ibu belajar banyak sekali pemahaman dan materi-materi tentang Canva yang bisa dimanfaatkan di kelas. Nah, ini malam adalah malam terakhir kita sinkronus nih. Ya, jadi Bapak Ibu mendapatkan 4 kali pertemuan sinkronus dan tidak terbatas pertemuan asinkronus di grup WhatsApp. Jadi grup WhatsApp tidak akan kita hapuskan ya. Kemudian Bapak Ibu bisa tetap bertanya, tetap bisa japri, tetap bisa berkolaborasi di dalam grup tersebut ya. Hari ini Bapak Ibu malam ini ya kita akan belajar 2 topik lagi di Canva. Kalau semalam Bapak Ibu sudah belajar membuat infografis dan daftar riwayat hidup, resume, CV ya. Malam ini kita akan membuat lain daripada yang lain. Ya, apa itu? Itu bukan media pembelajaran, tetapi sering banget digunakan dan ini menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang saya rasa kalau Bapak Ibu kuasai, ini akan sangat berguna per momennya, yaitu membuat Twibbon ya. Jadi kemarin-kemarin ada peserta yang setelah beberapa bulan, setelah lewat 1 tahun, kita sudah 1,5 tahun, hampir 2 tahun kita ya di Canva ini, akhirnya ada lagi yang bertanya, Mbak Dona gimana caranya langkah kedua membuat Twibbon, saya mau bikin Twibbon Hari Ibu, saya mau bikin Twibbon untuk ulang tahun sekolah, saya mau bikin Twibbon untuk masuk hari pertama masuk sekolah atau ujian ya, jadi banyak sekali kegunaannya ini membuat Twibbon. Oke, Bapak Ibu, kalau boleh saya tanya nih, Bapak Ibu yang ada di sini semuanya, pernah nggak bikin Twibbon? Kalau pernah, boleh tulis di kolom komentar chatnya ini pernah. Kalau belum pernah, boleh tulis belum pernah. Coba saya mau melihat siapa yang sudah pernah, siapa yang belum pernah. Ibu Fitri belum pernah, Ibu Elis belum pernah, Pak Doni belum, Ibu Siti belum pernah. Ada yang sudah pernah? Ibu Reni belum pernah juga, belum pernah. Oke, berarti siap-siap Bapak Ibu ya, kita akan belajar malam ini pelan-pelan saja. Membuat Twibbon itu sebenarnya gampang sekali. Belum, Bu Bulan. Siap Bu Bulan. Kita mulai ya. Izin saya berbagi layar Bapak Ibu. Ini dia. Nah, ini adalah tugas hari keempat kita di penghujung tanggal 30 Desember ini, yaitu kita akan belajar membuat Twibbon dan komik digital. Jadi tetap ada 2 ya, tetap ada 2 malam ini, Twibbon sama komik digital. Bapak Ibu siap-siap, kembali kita akan masuk kepada Canva-nya masing-masing. Di sini saya mute all dulu ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa bertanya atau mengajukan pertanyaan lewat gunakan mikrofon kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, atau Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom chatnya ya kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, kita pertama bikin ini dulu, bikin Twibbon. Jadi Bapak Ibu boleh dicatat, membuat Twibbon itu gampang ya. Kita cuma butuh 3 langkah. 3 langkah membuat Twibbon. Yang pertama adalah buat desain. Ya, yang kedua hapus bingkai, dan yang ketiga upload di Twibbonize. Jadi cukup 3 ini aja. Kita kuasai, kemudian kita asah-asah aja terus ya, biar semakin apa yang Bapak Ibu buat itu semakin lancar, semakin bagus desainnya. Oke. Nah, pertama yang ketiga apa tadi? Upload di Twibbonize, Bu. Itu adalah tempat untuk membuat Twibbonnya. Ya, jadi ada 3. Pertama bikin desain. Bikin desainnya di mana? Tentu saja di Canva. Yang kedua itu adalah hapus bingkai. Jadi seperti biasa Bapak Ibu kalau kita masukin Twibbon, seperti Bapak Ibu ada tugas Twibbon kali ini ya, tugas bersama tugas yang pertama sebelum tugas hari pertama, itu kan ada masukin Twibbon tuh. Nah, itu kan ada tempat untuk masukin foto. Nah, bagian yang itu yang akan dihapus. Kemudian yang ketiga, upload di Twibbonize. Ya, jadi ada 3. Yang pertama, kita akan buat desain di Canva. Jadi di Canva ini tempat bikin desainnya. Nah, Twibbon itu Bapak Ibu biasanya menggunakan ukuran
Instagram. Ya, jadi ukurannya itu petak, nggak ada Twibbon yang ukurannya panjang. Jadi kita akan gunakan template Instagram. Sepakati dulu kita akan bikin Twibbon apa. Bapak Ibu ingin bikin Twibbon selamat tahun baru 2023, boleh? Momennya pas banget ini ya. Boleh, Teh. Oke, baik. Tahun baru. Oke, baik. Bapak Ibu bisa gunakan sekolah Bapak Ibu ya. Jadi bagian atasnya Bapak Ibu bisa masukin logo sekolah. Bapak Ibu bisa masukin tulisan-tulisan sekolahnya, misalnya SMPN 2 Karanganyar mengucapkan selamat tahun baru 2023. Tetap semangat, terus berikan yang terbaik untuk tahun depan gitu ya. Jadi ada tulisan-tulisannya ya. Oke. Nah, kalau kita sudah sepakat, kita akan bikin Twibbon tahun baru, selamat tahun baru 2023, kita mulai. Yang pertama adalah klik buat desain. Di buat desain, kita pilih konten Instagram. Yang ini ya, yang ukurannya persegi. Konten Instagram ukurannya persegi. Ingat, klik buat desain, kita pilih konten Instagram ukurannya persegi. Klik dulu. Oke. Nah, ya, seperti ini tampilannya. Kita akan masuk kepada template. Di sini template-nya. Kita ketik di sini, biasanya Canva ini sangat up to date, Bapak Ibu. Jadi dia itu punya template-template terkini. Misalnya nih ya, misalnya saya akan cari di sini tahun baru 2023. Kita cek ya apakah ada. Tuh, sudah ada. 2023. Nih, ya. Nah, kita bisi nih 2023 Happy New Year. Selamat tahun baru. Ini Chinese New Year ya. Kita pilih ya Bapak Ibu, pilihlah satu buah template yang Bapak Ibu suka. Yang Bapak Ibu ingin jadikan sebagai template tahun barunya Bapak Ibu. Boleh yang mana aja sih? Saya akan pilih dan biasanya Twibbon itu rame ya. Nah, saya mau pilih yang ini nih. Tapi nanti orang-orangnya ini akan saya ganti menjadi guru-guru. Oke, saya pilih yang ini, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita edit. Happy New Year 2022 kita ganti jadi bahasa Indonesia ya. Selamat, ini 2022, kita 2023. Ganti 2022-nya jadi 2023. Oke, cukup kecilin aja. Kita bisa atur, misalnya saya mau 2023-nya ini nih satu garis dengan tulisan selamat tahun baru. Jadi kita akan berikan ruang di antara angka-angka ini, spasi ya. Caranya adalah dengan klik, kemudian kasih spasi, jarak ya. Tapi kita bikinnya jaraknya jarak per huruf, sehingga dia akan melebar tuh. Nah, saya geser terus sampai dia pas di selamat tahun baru. Jadi tuh ya. Nah, gini ya. Oke, selamat tahun baru 2023. Nah, yang ini akan saya hapus. Saya mau ganti ini menjadi anak sekolah atau guru. Coba kita kumpulan guru. Coba kita lihat ada nggak ya? Lihat semua. Nih, rame sih sebenarnya. Kita bisa pakai yang ini juga bisa. Terasa wangi sekali, membuat selera makan saya bertambah. Nah, ini ada juga. Terus yang kedua ini nasi Bali daging. Saya mute dulu ya. Nah, saya mau pakai yang ini. Nih.
Oke, jangan lupa karena kita akan meletakkan foto kita, mungkin nggak usah besar-besar ya. Di sini aja. Kemudian di bagian atas sini, Bapak Ibu bisa kasih logo sekolah. Saya lihat apakah saya punya logo sekolah, kalau nggak ada, saya akan gunakan logo yang ada di sini. Saya punya logo rumah belajar, Dinas Pendidikan. Itu aja sepertinya. Jadi saya akan gunakan logo Dinas Pendidikan saya. Ini saya hapus dulu latar belakangnya. Cara memasukkan logo sekolah Bapak Ibu sama seperti ketika Bapak Ibu masukin foto, ya upload foto. Caranya sama. Ini saya naikin ke atas. Oh, salah. Salah naikin. Oke, naikin ke atas dulu ya. Teh Dona, Yes. gambar yang itu tadi adanya di Elemen kan ya? Yang mana? Yang gambar komik itu, kartun itu? Iya, di Elemen. Iya, tapi saya dari atas ke bawah kok nggak ada ya? Saya ketiknya di Elemen itu adalah kumpulan guru. Oh iya, oke, thank you. Iya, harus diketik dulu. Tadi saya ngetiknya murid dan guru SMP gitu. Oh gitu, bisa juga sih. Tapi yang muncul nanti beda. Harus digabungin, kita gabungin satu-satu dulu. Oke, nah kemudian Bapak Ibu ya, ini boleh kita majukan ke atas, kita naikin ya. Ini juga. Nah, kita akan memasukkan elemen untuk tempat foto ya. Jadi di sini kita akan masukin sebuah elemen, elemennya kita pilih bentuk blob ya. Blob itu bentukan kayak gini nih. Nih. Ya. Saya pilih sebuah ini di mana nanti ini akan kita hapuskan. Jadi ini adalah langkah kedua di mana Bapak Ibu nanti menghapuskan blobnya. Ya. Oke. Kemudian di sini Bapak Ibu boleh kasih tulisan-tulisan apa, kata-kata apa ya. Semoga semakin hebat, kuat dan tangguh di tahun baru gitu ya. Kita kasih teks. Kemudian di sini kita ganti fontnya bersama lebih tangguh di tahun yang baru. Di tahun yang baru. Nah, gitu ya. Kita letakkan. Teh Dona, maaf mau tanya lagi. Enggak. Yang itu elemennya ketiknya batu atau dia apa yang ya? Mana? Yang ini BLOB, blob. Blok. Blob, BLOB. BLOB. Saya ganti warna nih ya, karena kalau hitam nggak kelihatan. Nah. Oke. Tip. Nah, mau tambah apa lagi? Misalnya Bapak Ibu bersama lebih tangguh di tahun yang baru. Kita mau bikin di sini, mau kasih elemen tahun baru apa ya? Misalnya elemen tahun baru. Diketik aja di elemen, kita lihat, oke, kita punya kembang api nih ya. Kembang api, kemudian juga hiasan-hiasan seperti ini, kita bisa letakkan.
di sini. Seperti ini. Biar rame. Kenapa? Karena memang Twibbon itu identik dengan rame. Nggak ada Twibbon yang sepi. Kemudian kita masukin lagi buku mungkin ya. Karena Dinas Pendidikan, saya akan masukin buku di sini. Tuh, kebetulan pula ada ininya. Oke. Nah, saya udah ya. Ini udah, tinggal sekarang adalah kita lihat Bapak Ibu. Jadi di sebuah Twibbon ini bagian yang saya tandai, ini akan saya tandai. Ini namanya bingkai. Nih, yang saya kasih tanda love ini namanya bingkai. Ya, warna warna krem ini. Nah, bagian ini akan kita hapuskan sehingga nanti ketika kita upload di Twibbonize, ini bisa kita masukin foto kita. Ya, seperti ketika Bapak Ibu upload foto Bapak Ibu di Twibbon kan pasti ada tempat untuk meletakkan bingkai. Ini harus dihapuskan. Hapusinnya ini nggak bisa di Canva. Kita harus pakai sebuah aplikasi. Nanti akan saya berikan aplikasinya namanya apa. Nah, untuk menghapus ini, ketentuannya adalah warna dari bingkai ini perlu diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti ada yang bertanya ulang, kok saya gagal, kenapa gitu ya. Warna yang menjadi bingkai, ini warna yang menjadi bingkai, kalau saya kan krem ya, itu tidak boleh ada yang sama dengan warna di sekitar desain, di sekitar bingkai. Jadi ini kan saya warna krem nih, saya pakai nih. Ternyata di sekitarnya itu tuh ada juga yang krem. Ini mendekati krem. Ini mendekati krem. Ya, ini juga. Nih. Nah, sehingga warna ini akan saya ganti ya. Saya ganti dulu. Ini akan saya ganti mencari warna yang tidak ada di sekitarnya. Warna apa yang tidak ada? Coba kita lihat di sini. Warna hitam, Mbak. Ada hitam? Ada hitam. Nih rambut warnanya hitam. Oh ya juga ya. Biru ada juga. Nah ini kesulitannya ya. Memang yang paling sulit adalah menentukan warna. Ini kalau pakai handphone ya Bapak Ibu. Tapi kalau pakai laptop, kalau pakai handphone itu gampang, tidak harus memilih warna. Tapi kalau pakai handphone kita harus install sebuah aplikasi. Nanti saya tunjukkan bagaimana kalau misalnya kita kalau kita menggunakan handphone lebih gampang. Tapi Dona, aplikasi apa? Gimana Bu? Yang atas itu kan itu untuk logo ya? Yang itu untuk logo. Itu dari apa ya elemennya ya? Apa Bu? Gimana? Elemen untuk tempat logo itu kan ya itu. Elemen untuk tempat logonya tadi udah ada memang. Oh, udah ada ya? Udah ada. Kalau mau ambil aja di bagian elemen, ketik di elemen itu bentuk. Nah, nanti akan muncul berbagai bentuk, bisa dipilih salah satunya. Oke. Saya masih gimana Bu? Terompet atau kembang api masuk ke elemennya? Yang mana? Yang di atas tulisan. Yang di atas tulisan. Yang selamat tahun baru ini. Oh, yang ini. Ini. Saya ketik elemen tahun baru. Oh, elemennya tahun baru. Saya ketiknya elemen tahun baru. Saya masih mencari warna. Kira-kira apa? Oh, pink. Pink ada ya? Merah ada, tapi bakalan hilang di sini, tapi cuma sedikit. Coba saya pakai pink. Nah, ini. Oke, nah saya pakai warna ini ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk bingkainya ini nanti akan hilang juga nanti sebagian di sini ya. Nah, sekarang langkah pertama ini kita udah selesai nih. Udah selesai langkah pertama yaitu membuat desain di Canva. Kalau sudah selesai silakan diklik bagikan, kemudian kita unduh dulu dalam bentuk JPG ya, baru klik unduh. Nih, langkah pertama selesai. Kita tunggu selesai sebentar.
Oke, sekarang kita masuk ke langkah yang kedua. Udah siap Bapak Ibu? Langkah kedua? Ada yang belum? Ada yang mau ditunggu atau lanjut? Lanjut, Madonna. Kalau ada yang mau ditunggu, saya tunggu nih. Tanya Mbak Dona yang bingkai tadi awalnya gimana? Maksudnya awal apa, Bu? Mencari di elemen, di elemennya. Elemen. Ketik aja BLOB nih. BLOB tuh. BLO blob ya. Blob. Oke, Nanti Mbak akan Dona. muncul. Kita pilih yang grafis ya. Boleh bebas tentukan yang mana. Oke, Mbak Dona, makasih. Sama-sama. Mbak Dona, permisi. Iya, Bu. Tadi kan saya ikuti desain Mbak Dona. Yang ini kok nggak bisa berubah jadi pink ya? Yang mana, Bu? Yang lingkaran Yang frame ini. itu. Ya, yang Ibu frame pilih itu. sama nggak sama punya saya? Sama. Sama, Kok diblok nggak bisa dulu, diblok dulu. Oh, blok dulu. Baru nanti di bagian atas ini ada warna. Kalau bisa minta tolong cara bloknya juga, Mbak Dona. Diklik aja, Bu, sekali di blok. Kayak gini, blok ya, tep. Nah, akan muncul tanda kayak gini nih, tuh, di ujung-ujungnya. Itu tandanya dia sudah terblok. Nah, kalau sudah terblok, maka di bagian sebelah sini akan muncul warna. Oh iya, alhamdulillah sudah. Terima kasih, Mbak Dona. Sama-sama. Ada lagi? Nih, kita lanjut atau kita tunggu? Untuk yang mau lanjut, boleh tulis lanjut. Belum siap, Bu Dona? Oke. Jenis filenya apa, Teh? Filenya JPG aja. Gimana awalnya cara cari elemen yang bingkai BLOB ya? Trompet juga, Mbak. Tahun baru boleh pakai trompet. Oke. Mbak Dona. Yes. Saya kan mau pakai logo sekolah, cuma masih cari. Sekarang kan sudah sampai dengan Mbak Dona ya. Saya agak juga sama gitu ya. Cuman belum dikasih. Sekarang saya ngikutin step yang berikutnya ya. Yang itu bisa terakhir. Kalau misalnya ini misalnya Bapak Ibu nanti mau bikin yang beneran gitu ya, yang mau bikin beneran ada logo sekolah, diulang aja lagi. Desain kan nggak akan hilang. Kita mau edit lagi nanti bisa. Nah, sekarang ini kita masuk aja langkah kedua dulu. Di langkah kedua, oke, siap. Oke, sebentar lagi biar nggak ketinggalan. Oke, baik. Saya tunggu Bu Saria. Sebentar lagi katanya. Sambil menunggu Bu Saria, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Jadi ini langkah pertama dalam membuat Wibon di laptop, ya. Nah, kalau di handphone itu biasanya saya sebentar aja siap. 10 menit kurang itu saya siap. Karena saya itu orangnya mobile banget ya Bapak Ibu ya. Jadi kemana-mana gitu. Kadang-kadang Kang Dero itu, Neng katanya kan, ini Twibbon Canva 11 udah jadi belum? Nah, udah saya bikin aja di jalan sambil di mobil saya bikin ya. Nah, itu kalau saya karena nggak mungkin buka laptop, jadi saya pakai handphone. Nah, di handphone itu kita bisa bikin Twibbon langsung dan kita tidak harus memikirkan warna bingkai ini. Karena kita gunakan sebuah aplikasi. Jadi saya saya gunakan aplikasi tersebut, namanya adalah Background Eraser. Bapak Ibu bisa download di Play Store kalau misalnya nanti Bapak Ibu berniat untuk menjadi ahli Twibbon ya, yang membuat pokoknya setiap momen Bapak Ibu bikin Twibbon ya. Setiap momen sekolah Bapak Ibu bikin Twibbon. Nah, gitu ya. Bapak Ibu boleh gunakan aplikasi namanya Background Eraser. Sangat mempermudah ya. Nah, sekarang ini udah selesai Bu Saria ya, saya sudah download. Kita masuk kepada langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu kita masuk ke sebuah link, namanya adalah ini saya akan bagikan di Google Classroom, onlinepngtools.com. Nih ya, menghapus bingkai itu namanya onlinepngtools.com. Saya bagikan di link Google Classroom biar nanti Bapak Ibu suatu saat bingung apa, tinggal cari aja ke sini lagi ya. Ini link pentingnya. Oke. Nah, sudah saya bagikan, Bapak Ibu bisa klik yang linknya. Ada ini, ada promo di close aja. Nah, di link ini, Bapak Ibu, ada 2 kotak. Kalau kita sudah buka, ada 2 kotak tuh. Ada 2 kotak. Kotak pertama sama kotak kedua.
Maaf Teh, tadi linknya dibagikan kemana ya Teh? Di Google Classroom, Bu. Link penting membuat Wibon. Saya akan bagikan juga di chat Zoom kalau Bapak Ibu mau. Di chat Zoom. Iya, boleh. Saya akan bagikan di chat Zoom ya. Jangan lupa ngopi. Mangga, Pak. Pak Amin. Tuh, saya sudah bagikan di chat Zoom juga linknya. Bapak Ibu bisa klik. Ya. Nah, kalau kita sudah klik, nanti akan ada 2 kotak seperti ini. Ini kotak pertama. Ini kotak kedua. Ya, jadi ada 2 kotak. Kotak abu-abu sama kotak biru. Nah, kotak abu-abu itu adalah tempat untuk meletakkan desain kita yang dari Canva tadi. Jadi, kalau kita sudah klik, kemudian muncul 2 kotak. Pertama, kita klik yang abu-abu. Diklik abu-abu, kita ambillah desain kita yang dari Canva tadi. Yang ini saya klik open, dia muncul nih nanti di sini. 1, 2, 3. Nah, ya. Kemudian dia ini, ya aplikasi ini dia sesuka hatinya kerja. Jadi cara kerjanya adalah kalau kita, ini kan kelihatan tangannya ya. Bapak Ibu kelihatan kursor saya berubah jadi tangan. Ketika saya letakkan kursor tangan di warna pink, saya berharap yang hilang itu adalah warna pink. Jadi ini saya klik tab. Nah, ya kan, hilang kan. Tetapi masih ada juga yang ikutan hilang. Yuk, Bapak Ibu sadar nggak? Ada yang hilang juga di mana? Yang ungu ya? Anak kecil cewek. Iya, baju anak kecilnya hilang karena dia warnanya mirip ya, sama. Kemudian bintang-bintang ini juga hilang karena warnanya sama. Tapi sedikit Sama cuman bagian ya. Sedikit cuman, tidak terlalu berpengaruh dengan hasil kita ya. Jadi cara kerjanya itu memang dengan PNG tool ini kita mau menghilangkan bagian yang sini, makanya kita klik ya. Nah, warna-warna di sekitarnya itu nggak boleh sama. Kalau misalnya sama nanti ikutan hilang juga kayak gini. Tuh ya. Kalau sudah, silakan klik save as, kemudian klik download. Selesai kita langkah kedua. Oke, kita tunggu sebentar. Karena ini gratisan, kita disuruh menunggu 8 detik. Nih, 4, 3, 2, 1. Silakan download katanya. Selesai langkah kedua. Sudah pada siap langkah kedua Bapak Ibu? Belum, Mbak Nona. Siap, saya tunggu. Santai, Teh. Siap, Pak Doni. Yang di save as yang dua-duanya Kak Teh? Satu aja, yang kanan. Oh, salah. Yang sudah bingkainya hilang. Boleh tolong di bagian yang kedua sinyal hilang. Baik, saya ulang ya. Jadi link tadi yang saya bagikan itu diklik. Itu yang pertama. Kemudian ada 2 muncul kotak seperti ini. Kotak pertama itu untuk memasukkan desain kita yang dari Canva. Kayak ini ya. Saya klik sekali kotaknya. Kemudian saya ambil desainnya yang dari Canva. Saya klik open. Nah, muncul. Karena tadi saya sudah melakukan ini, maka di bagian sebelah sini akan langsung hilang dianya. Tapi kalau misalnya ini nanti belum hilang, Bapak Ibu tinggal klik aja. Mana bingkai yang mau dihilangkan. Nah, kalau sudah tinggal klik save as. Gitu ya, Bu. Itu langkah kedua. Sebenarnya gampang banget. Coba saya cari contoh Twibon saya yang lain ada atau enggak ya. Kayaknya banyak deh. Teh Dona tadi di awal itu kalau udah beres dibagi ke Adi, unduh dulu kan? Ya, unduh dulu, Bu. Unduh dulu. Nah, ini salah satu Twibon saya ya, Bapak Ibu ya. Tuh, Selamat Hari Guru 25 November 2022. Nah, seperti ini kan. Seperti ini nggak hilang nih. Yang akan kita hilangkan tentu saja bingkai hitam. Jadi akan saya klik hitamnya, maka ini hilang di sini. Nah, kebetulan di sini pas hitam tidak ada di sekitar desain.
Sehingga ketika saya klik, yang hilang memang cuma bagian tengah, di sekitarnya nggak ada yang hilang, gitu ya. Jadi pastikan ketika kita memilih warna untuk bingkai, kita pakai aplikasi ini memang nggak ada yang sama. Oke, kalau sudah tinggal klik Save As gitu. Teh, tolong ulang kirim ke grup Teh. Apanya? Itu link yang nomor 2 ini. Oh, Enggak. Apa grup tadi WhatsApp? aplikasinya? Bukan ya, grup WhatsApp Teh. Oke, Karena saya menggunakan kirim sekarang. Udah Pak, tuh. Udah tuh? Oh, Iya. kalau seandainya ini kita pakai handphone, itu aplikasi apa kalau Background ini? eraser. Background eraser berarti aplikasinya harus di-download dulu ya? Bener. Oh ya. Kalau pakai yang Teteh kirim ini bisa apa nggak? Pakai online PNG nih? Bisa, Bu. Ini saya bisa. Oh, dari HP maksudnya? Dari HP bisa. Ini berbasis web ya. Jadi bukanya nanti di Google Chrome. Oh gitu. Jadi nggak harus kita download aplikasinya? Nggak harus download aplikasinya. Cuman kan kelebihannya kalau background eraser itu kita tidak harus memikirkan warna bingkai. Kayak tadi kan kita harus milih warna bingkai yang nggak sama yang mana ya. Kalau misalnya sama nanti semuanya bakalan hilang gitu. Itu kelebihannya background eraser yang harus diinstal. Kalau kekurangannya memang harus diinstal. Kalau ini PNG tool, ini nggak harus kita install, di handphone juga bisa kita gunakan ya, berbasis web. Kita tinggal buka Google Chrome, kita masukkan linknya, nanti akan masuk sama seperti ini juga tampilannya. Tapi kita harus benar-benar memikirkan warna bingkai yang nggak sama gitu. Oke, makasih ya Teh. Iya, sama-sama. Teh, saya mau nanya di luar ini Teh. Mangga. Jadi kan saya pengen ngambil logo sekolah saya dari apa ya, dari skop surat. Nah, untuk nyimpen ke file apa ya namanya? Canva. Iya, ke Canva-nya itu saya dulu gitu dari kop surat ini. Dari kop surat, Ibu sudah di-save ya? Iya, ini saya udah lagi buka kop surat, kemudian udah saya klik juga, kemudian saya klik kanan kan. Yang saya kliknya yang mana? Save as picture atau apa ya? Logonya. Logonya save as picture. Iya, itu. Nah, nanti di Canva, Ibu buka upload file, masukinlah foto, masukin yang sudah di-save tadi. Oh gitu. Jadi langsung aja ya, saya langsung ke itu ya, keunggahan ya. Iya, nanti kalau sudah di-save as picture, oke kan? Dia akan masuk ke folder unggahan. Coba dicek dulu. Oh gitu. Mbak Dona, gimana Bu? bisa dibilang dari download itu, kok pink itu berubah jadi hitam saya ya? Oh enggak. Nah, yang pink berubah jadi hitam. Ini saya ngulang. Ini saya ngulang Bu, pakai Twibbon yang lain. Ini Selamat Hari Guru. Kalau yang tadi saya buat tetap pink kok. Ibu tadi gimana kendalanya apa? Tadi kan awalnya pink, kemudian di kolom yang kedua itu saya klik pink itu terus krem kan, kemudian saya download kok jadi hitam ya? Oh iya, nggak apa-apa Bu. Setelah di-download jadi hitam itu artinya kosong. Kayak gini ya. Gitu. Nah, kayak gini nih. Tuh, hitam kan jadinya. Oh, mana sih downloadan saya? Oh iya benar-benar. Nah, kalau saya putih ya. Nah, kalau Ibu hitam. Tapi dia filenya PNG ya Bu ya. Tetap PNG file. Tuh. Oke Bu. Ibu pakai laptop atau handphone? Laptop. Oke, siap. Nah, sekarang udah ya Bapak Ibu, kita sudah berada di langkah kedua. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Nah, langkah ketiga saya juga sudah bagikan linknya ini. https://twibbonize.com. Nah, itu adalah linknya. Jadi, untuk membuat sebuah Twibbon, kita harus punya akun Twibbonize.
Saya bagikan di grup WhatsApp juga. Membuat akun Twibonize itu gampang banget. Caranya adalah tinggal klik, nih kalau sudah kita masuk ke twibonize.com, tampilan depannya seperti ini. Saya tunggu ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu masuk dulu ke akunnya, masuk dulu ke halaman twibonize.com. Ini adalah tempatnya kamu ketemu kampanye. Nah, jadi tempatnya kita ketemu berbagai macam Twibon yang lagi trending sekarang nih. Tuh, yang lagi trending sekarang ini. Kemudian terpopuler sampai 9 juta yang menggunakan. Ya, sampai 7 juta yang menggunakan. Ini 4,3 juta. BBM Sara Unitim 1,7 juta. Tuh, ya. Dan Bapak Ibu, kalau kita sudah banyak pendukung seperti ini orang akan orang akan menyasar kita untuk tolong dong bikinin saya Twibon yang rame gitu ya, biar rame. Nah, Bapak Ibu coba deh dicek di sini. Kalau kita buka marketplace, itu banyak orang jualan Twibonize, jualan Twibon. Tuh, ya frame-frame yang dijual, kita bisa jual. Start from 10.000 per desain. Tuh, ya. Jadi ini salah satu tambahan. Kalau Bapak Ibu sudah mahir membuat Twibon nih, ya. Jadi mulai dari 15.000 per desain kita sudah bisa membuat Twibon. Oke. Bukan kita beli ya, tapi orang beli punya kita gitu. Nah, yes. Maaf ya, tadi kan saya cuma klik aja, buat aja. Tadi waktu pas diunduh itu kan si jenis filenya itu PNG ya. Benar. Terus latar belakang transparannya diklik juga kan? Latar belakang transparan. Yang mana sih, ya, Bu? Yang tadi enggak, ini Langkah waktu keberapa? Enggak, di langkah yang masih di awal, yang setelah kita sudah mendesain, itu kan itu kita unduh, kita klik bagikan unduh JPG kan? Ya, betul. Oke, kemudian kita masuk ke PNG tool. Ya, PNG. Kemudian kita hapus bingkai, kemudian kita save as. Nah, itu jadinya filenya file PNG. Oh, dikirain tuh di apa namanya? Langsung yang ada di pinggir, ini kan ada di atas itu ada bagikan ya? Hah? Mana? Coba saya lihat, ada bagikan kah? Mana, Bu? Di desain awal bukan di sini. Oh. Iya, kalau di desain awal ini memang bagikan terus unduh. Iya, maksudnya di situ klik juga yang itunya, yang ada tulisan latar belakang transparan. Unduh, terus ini. Oh, ya, beda itu. Bu. Kalau ini latar belakang transparan yang ini untuk logo. Jadi belakangnya itu tuh jadinya PNG, bukan yang ini. Nanti malah jadi gagal. Kita pilihnya JPG. JPG ini nggak usah, bukan PNG ya. Bukan, beda. Oke, Bu. Mbak Dona? Yes? Mbak? Yang dikumpulkan petugas kan yang JPG, ya Mbak ya? Iya, ini kan belum selesai, Bu. Yang dikumpulin nanti. Kita Twibonnya aja belum jadi loh. Masih masuk ke langkah ketiga. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi masih ada langkah ketiga. Bersiap ya. Nah. Suaranya hilang-hilang sama saya. Oke, Bapak Ibu sudah siap langkah ketiga di Twibonize, bagaimana cara membuat akun? Halo Bapak Ibu, suara saya aman ya? Aman, Teh. Aman, siap. Nah, baik. Cara membuat akun Twibonize adalah, nah Bapak Ibu laman depannya seperti ini. Kemudian Bapak Ibu perhatikan sebelah kanan ini ada gambar, ini ada simbol manusia, kemudian ada garis 3. Nah, ini yang diklik. Ya, itu yang kita klik. Ini kita klik, kemudian ada tulisan daftar sama masuk. Bapak Ibu pilih daftar, daftarlah dengan Google. Ya, daftarlah dengan Google. Udah selesai, klik daftar, kita klik daftar dengan Google, pilihlah Bapak Ibu, pilih akun belajar.id-nya.
Tuh, saya langsung nih, saya sudah punya 120 kampanye, saya sudah punya 29.000 pendukung karena sudah banyak ya. Tapi kalau Bapak Ibu belum pernah, nah di sini masih kosong. Jadi nanti jangan kaget kalau beda. Oke, saya tunggu nih. Kalau sudah Bapak Ibu boleh sampaikan sudah selesai akunnya. Bisa diulang Teh dari itu tadi. Cara bikin akun? Dari mana Bu yang diulangnya Bu? Dari kotak manusia tadi tuh loh, gambar orang tadi. Oh, oke, siap. Nah, jadi gambar manusia ini, yang ini kan Bu? Iya. Tinggal klik, kemudian ada pilihan daftar. Iya. Oke, nah sekarang daftarlah dengan Google. Pilih G, yang huruf G ini. Oke. Kemudian pilih akun belajar.id-nya. Udah Bu? Oke. Oke. Nah, Bapak Ibu, tampilan depan kita ya pasti berbeda karena saya sudah punya kampanye. Kalau Bapak Ibu kampanyenya belum ada, di sini nggak akan ada ya. Nah, tapi yang sama itu adalah pasti ada tulisan buat kampanye. Nih. Iya. Semua ada tulisan buat kampanye kan? Iya. Nah, itu yang harus kita klik ya. Jadi, saya akan klik tulisannya buat kampanye. Oke, dari sini kita pelan-pelan. Yang pertama judul. Silakan buat judulnya. Judul kampanye kita, judul Tribon kita itu tuh apa sih? Kalau saya tadi selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru 2023. Mbak Dona tadi ini nulis buat kampanye di mana ya? Klik yang mana ya? Yang ada tambah. Tulisannya tambah. Oh, tambah. Iya. Oke. Ya, selamat tahun baru. Nah, deskripsi ini ada pilihan tulisan opsional, artinya bisa dilampaui. Agar juga opsional, artinya bisa dilampaui juga, bisa nggak usah diisi gitu ya. Jadi yang pertama baru kita isi, yang pertama adalah judul, yang kedua adalah link. Nih linknya. Link ini wajib diisi. Dan link ini ada ketentuannya Bapak Ibu. Ketentuannya apa? Ketentuannya yang pertama semuanya huruf kecil. Yang kedua tidak ada simbol. Cuman boleh angka sama huruf. Dan yang ketiga tidak ada spasi. Dan yang keempat tidak boleh sama dengan yang lain. Jadi dia unik ya. Tidak boleh sama dengan yang lain. Misalnya saya tulis di sini selamat tahun baru. Tuh, sudah tidak tersedia. Artinya sudah ada yang menggunakan link selamat tahun baru ini. Kalau saya buat 2023 sudah tersedia juga. Kalau saya buat Disdik Prof Jambi sudah minimal 30 karakter. Disdik Jambi. Disdik JBI deh. Nah, baru tersedia ya. Jadi, Mbak Dona linknya dapat dari mana? Tulis sendiri. Tulisnya apa? Bebas, disesuaikan dengan Tribon kita. Ya, yang penting dianya tidak boleh sama. Yang penting dianya harus ada tulisan link tersebut tersedia. Kalau misalnya ada tulisannya link tersebut tidak tersedia, cari lagi yang lain. Bapak Ibu bisa gunakan nama Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu, atau tahun atau kode bebas. Ya. Kalau link available berarti cocok ya. Kalau link available berarti udah selesai. Oke. Nah, kalau sudah link tersebut tersedia atau link available, kita klik visibilitas. Jangan sampai Bapak Ibu private. Kalau private nanti nggak bisa dilihat sama orang-orang. Ya, kita kliknya yang public. Oke, kalau sudah tinggal silakan disimpan. Apakah sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena bingkai yang tadi kita buat itu belum masuk, ya. Nah, ini masih kosong. Nih, kalau masih kosong kayak gini, kita geser ke bawah sampai ada tulisannya tambah modul. Hati-hati. Kenapa? Banyak yang gagal di sini. Mbak Dona, ini udah jadi linknya kan? Terus kita publikasikan, terus kita kirim sama orang. Kita copy, kita kirim, tapi ternyata gagal. Kenapa? Karena belum ada bingkai.
bingkai yang kita edit di langkah kedua tadi harus kita masukin ke sini. Jadi, geser ke bawah sampai ada tulisan tambah modul. Nih. Ya, kita klik tambah modul. Ini ada lagi tulisannya, jangan klik di sini, tapi klik di tulisan tambah modul. Klik, saya klik tambah modul, baru kita ambil yang tadi desain di PNG Tools. Nih, ya. Baru kita klik open. Nah, masuk ya. Kalau sudah masuk, tuh, baru deh kita klik simpan, baru selesai. Twibbon kita bisa digunakan sama orang-orang dengan cara kita bagikan linknya. Begitu Bapak Ibu. Tuh, modul bingkai berhasil dibuat. Nih, saya bagikan di grup WhatsApp. Bapak Ibu boleh coba. Mbak Dona ketika mendaftar kok ini yang muncul? Coba saya baca. Oh, ini browser yang digunakan ternyata browser Google-nya Google Bayangan tab-nya. Ibu nggak bisa pakai tab bayangan. Ini kan incognito mode. Ya. Jadi harus pakai tab. Ini tabnya incognito. Incognito itu tuh ini loh. Kalau kita gunakan tab. Nih, new incognito window. Nah, ini nggak boleh. Jadi harus new window. Itu ya, Bu ya. Sudah berhasil, Teh. Sudah berhasil, mantap. Mbak Dona minta tolong tambah modul lagi. Tambah modul? Coba Pak Doni, saya buka nih ya. Gimana Bu, tambah modul? Milihnya public atau public dong? Public dong. Nah, ini punya Pak Doni, kita lihat tuh. Sudah berhasil ya, SDN 12 Api-Api, Kecamatan Bayang. Oke, saya klik pilih foto. Saya masukin, yes? Tadi tuh saya kan pakai bentuk itu warnanya kuning, nggak ada yang sama. Kalau yang blobnya itu saya warna silver. Nah, tadi pas di transparent PNG itu dia jadi apa sih kayak kotak-kotak itu kan? Nah, termasuk yang blok yang atas itu, yang apa namanya tuh? Yang ini. Yang paling atas itu ya gitu. Nah, yang ini. Ya memang mirip antara yang kalau Ibu gunakan silver sama ini memang mirip. Jadi dia akan ikut hilang. Oh, iya. Jadi memang harus dicari warnanya itu tuh nggak mirip-mirip banget. Oh. Ini balik gitu. Lagi nggak tadi saya pasang soalnya jadi berubah putih. Siap. Nah ini Pak Doni berhasil nih. Saya sudah masukin foto saya dan berhasil ya. Nah tuh kita bisa masukin foto-foto kita ke sini. Kalau nggak suka fotonya kita bisa ganti lagi. Saya ganti lagi nih fotonya. Saya ambil yang lain misalnya. Ada foto siapa aja di sini? Coba saya lihat. Foto-fotonya. Kalau setelah berhasil tadi ngopi linknya di mana ya? Nah ini foto kita bertiga tuh. Nah ini foto kita berdua. Linknya ada di kampanye saya. Nih di bagian sini nih ada tulisannya. Dan ini tahu kita memang baru bikin ya. Jadi tugas Bapak Ibu emang baru bikin. Itu ada tulisannya 2 menit yang lalu. Berarti Pak Doni memang baru selesai. Kalau misalnya di sini tulisannya 2 bulan yang lalu, ini artinya Twibbonnya udah lama ya. Jadi ketahuan ini ini mah Twibbon lama gitu. Terima kasih Pak Doni. Lanjut yang lain Kak, tolong ulang kilas dari Twibbonnya. Maksudnya dari Twibbonnya. Kalau buat tulisan melengkung di Twibbon, kalau buat tulisan melengkung, oke. Baik, Kak Dona ini direkam iya. Kalau udah punya pakai yang ada aja ya Twibbonnya. Jangan dong Pak Said, kan tugasnya bikin sendiri. Nah itu yang tadi saya bilang. Kalau Pak Said pakai yang lama, ini pasti di sini tulisannya beberapa bulan yang lalu. Dan Twibbon ini kan tugasnya kita yang bikin ya, bukan Twibbon punya orang. Ini di atasnya ada tulisan nama kita juga. Oke, saya akan ulang dari desain. Ada yang bertanya, gimana kalau misalnya mau pakai tulisan yang melengkung? Jadi tulisan melengkung itu saya duplikatkan dulu ini. Nah, ini di blok dulu, kita kasih efek.
Kemudian, nah di efek ini ada pilihan bentuk ABCD lurus sama ABCD lengkungan. Ini aja diklik tuh, ya. Tinggal kita atur mau melengkungnya semana. Nah, gitu. Ya, mau melengkung ke atas atau melengkung ke bawah, gitu ya. Kalau mau pakai yang lengkungan. Oke, terus. Misalnya saya mau pakai yang lengkungan, jadi dia kayak gini. Tuh. Terus apalagi tadi pertanyaannya, sudah lengkungan. Kalau tribunnya belum buat, bisa disisipkan nanti nggak kan Mbak? Soalnya tadi tertinggal. Bisa nanti kalau udah selesai. Oke. Ulang lagi Bu Dona pas langkah terakhir. Langkah yang mana? Gimana Bapak Ibu, boleh ditanya lagi? Saya sambil cek-cek lagi siapa yang sudah kirim-kirim tribun lagi. Ini Ibu Elia Kusumawati. Nah, selamat tahun baru 2023. Sumbawa. Kita lihat ya, apakah kita review. Oke. Kita masukin foto. Nah, berhasil ya. Nah, Bapak Ibu, tandanya berhasil adalah memang kita bisa masukin fotonya di sini tuh ya. Kemudian Bapak Ibu, ini kalau misalnya logonya, ini yang lupa itu adalah ini lupa Ibu Religate style ini tulisannya ini. Ini kan harusnya diganti atau dihapus ya, karena ini kan punya orang. Kemudian ini logo bisa dihapus latar belakangnya, di blok aja, kemudian klik edit gambar, klik penghapus latar belakang. Gitu aja sih, Ibu Elia. Ibu Sahria, kita cek. Coba kita lihat. Nah, ini oke banget nih. Cuma ternyata yang ini lupa dihilangkan. Kemudian yang ini sepertinya ini nih ikut hilang karena warnanya sama ya. Kita coba cek ya. Punya saya kok nggak bisa dibagikan ya? Kenapa nggak bisa, Bu? Kenapa bisa dibagikan pilihan kampanyenya ke WhatsApp kan? Tapi nggak titik 2 3-nya itu nggak bisa diklik. Tadi Ibu publikasinya Ibu private atau publikasi? Publikasi. Kalau publikasi muncul sih Bu, Ibu buka coba kampanye saya. Nah, punyanya Ibu Saria, Saria ya? Ya, Ibu Saria, ini sama, karena sama dianya, sama warnanya, kemudian ikut hilang, di sini pun saya bisa masukin foto saya. Tuh ya, jadi dianya ikut hilang juga, sehingga kita bisa masukin foto di sini. Nah, gitu Bapak Ibu, kalau misalnya memang bingkai kita di sekitarnya itu ada warna yang sama juga. Nih saya bisa masukin di sini juga di bagian tulisan Happy New Year itu ternyata hilang juga warnanya sehingga kita bisa masukin. Tuh ya. Jadi memang tidak rapi, tidak bersih. Oke, itu tapi udah berhasil dan yang paling penting itu adalah bisa membuatnya. Semakin rajin kita bikin, itu akan semakin pinter kita ya mendesain atau memuluskan desain kita. Lanjut, siapa lagi nih? Ibu Suci. Saya klik dulu. Suci. Mbak Dona. Kasih tips dong biar nanti pas di transparan PNG-nya itu warnanya nggak ikutan ini gitu loh, hilang. Tipsnya adalah memilih warnanya itu nggak boleh sama dengan warna desain yang lain. Tadi kan saya yang batu itu yang silver ya, dan terus yang yang atas itu saya pakai yang warna kuning, bukan kuning. Ya, salam. Mirip warnanya Bu, dia itu tuh warnanya itu tuh mirip-mirip. Kalau mirip-mirip pasti warnanya hilang.
yang nggak mirip, misalnya ini orange, terus kita hitam. Nah, itu pasti nggak mirip ya. Itu pasti ini yang kontras gitu. Makanya saya bilang kalau ini kelebihan, ini kekurangannya adalah memang kita harus berusaha mencari warna, tapi kita nggak perlu install aplikasi. Nah, kalau misalnya kita mau pakai install aplikasi, itu dia lebih gampang. Kita nggak harus pilih warna, langsung jadi. Nah, kayak gini nih. Jadi nih, udah ya. Kalau install aplikasi itu aplikasi apa teh? Background eraser Bu namanya, dan itu ada di handphone. Kita gunakan handphone. Di Canva apakah bisa membuat teks bergelombang? Bisa. Oke, Bapak Ibu. Mbak Dona. Yes. Habis kan add modul kan? Setelah ditambahkan modul yang mana lagi yang ada tambah itu ya? Kalau sudah tambah modul udah selesai tugasnya. Udah jadi deh bisa kita. di-save. Sudah disimpan kan, Bu? Bisa di-save, Mbak. Ibu sudah simpan nggak? Nih, yang terakhir adalah di sini. Terakhir adalah ke sini. Bagikan kampanye ini ke media sosial. Itu berarti udah selesai. Kalau belum sampai ke sini berarti belum selesai. Kalau Ibu ternyata belum sampai ke sini, berarti Ibu masih harus tambah modul. Di bagian atas ini masih abu-abu ya warnanya ya. Tadi itu, kalau pas bagian yang tadi itu yang terakhir di close atau harus ada pilihan? Nggak harus sih, bebas aja. Kalau mau bagikan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kita bisa ambil dari sini juga nih. Kita bisa ambil dari sebentar Bapak Ibu, saya minum dulu. Kita bisa ini ya, kita bisa ambil dia dari sini. Tambah modul. Belakangnya. Pintu. Buka barang ya. Mbak Dona. Ya, Bu. Saya mau tanya nih, saya coba yang pakai warna itu. Kemudian saya transparankan ke page, ternyata warnanya itu hanya sama di kanan dan di kiri. Di kanan dan kirinya kenapa? Oh. Gimana Bu? Enggak, ya udah ketemu. Oh, udah berhasil. Oke, baik. Begini, tadi kan saya coba pakai warna hitam yang yang blacknya itu. Nah, pas begitu saya transparankan, dua-duanya kan sama. Gitu. Kemudian sama saya tuh diklik yang hitam, ingat tadi kan? Diklik gitu ya. Nih, saya kliknya tuh yang di sini gitu, yang di yang hitam. Ternyata semua yang birunya hilang. Tapi udah berhasil ya Bu ya. Kadang-kadang memang saya lagi ngulik-ngulik warna aja gitu. Soalnya ya hasil itu ya itu jadi kadang-kadang ketika di sini di online PNG Tools memang gitu ya. Dia langsung tiba-tiba yang hilang itu tuh yang nggak kita mau. Tapi jangan galau. Kita bisa klik aja lagi. Misalnya kita mau hilangin yang ini, ya udah yang ini aja yang hilang. Gitu, ke proyek yang ada di Canva. Saya itu lagi di sini ya. Rubah-rubah lagi. Oh, ya, siap. Itu lagi gitu. Mungkin tadi ya karena warna birunya gelap terus hitam gelap, mungkin sama. Bener, Bu. Oh, itu ya yang
Jadi Bapak Ibu ya namanya juga aplikasi ada kelebihan ada kekurangan yang seperti yang saya bilang tadi ya. Bisa gunakan ini sebenarnya kalau kita pakai desain yang warnanya itu nggak banyak ya, kita bisa enak aja sih. Kalau ini kan warnanya memang banyak ya. Ini di sini juga warnanya banyak banget. Jadi agak kesulitan kita memilih warna yang kontras gitu. Untuk yang lain-lain sih Twibbonnya banyak gampang aja kayak saya tadi Twibbon Hari Guru kan itu gampang. Jadi tergantung Bapak Ibu memilih ininya, memilih template-nya. Gitu Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Mbak Dona. Mangga Ibu Ali. Ini kan tampilannya saya bahasa Inggris. Oh iya lupa saya tadi. Mau jadi bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia itu letaknya di sini pengaturan akun. Jadi tapi di beranda dulu. Kita klik beranda, kemudian di pengaturan akun yang ada gambar gear, Ibu ketemu. Yang di tuh Mbak Dona, yang di link itu. Linknya mana? Oh yang ini, yang ini. Ya. Emang bahasa Inggris Bu. Tapi Mbak Dona saya lihat Indonesia. Ini bahasa Inggris. Tuh bahasa Inggris tuh PNG, klik ke color transparent PNG. Begitu ini bahasa Inggris. Kalau yang link kedua tadi Mbak Dona? Oh, Twibbon. Ya. Oh, ini Twibbon ini. Ya. Oke, pilih pengaturan. Mana? Coba saya cek di sini ada bahasa Indonesia. Nah, di sini ada pilihannya bahasa Indonesia tuh. Indonesia, bahasa Indonesia. Harus login dulu sepertinya ya. Di sini Indonesia tuh. Ini bahasa Indonesia. Tuh, kita cari. Sudah, Bu? Ketemu, Bu? Belum. Pengaturannya di mana tadi, Mbak? Pengaturannya di titik 3 ini, di garis 3 ini. Tapi kita harus login dulu. Harus daftar, harus masuk dengan akun belajar.id-nya. Ya, sebentar. Oke. Kak Dona, semua tahapan awal sampai akhir apakah bisa pakai ponsel aja? Bisa dong. Saya sudah bilang tadi saya sering pakai handphone kalau lagi di jalan ya. Bikin Twibbon, saya pakai handphone nggak nyampe 10 menit udah jadi. Caranya sama. Caranya yang pertama kita bikin desain di Canva, itu kan Canva kita tetap tapi tetap ya Bapak Ibu ya, kelebihan dan kekurangannya pasti ada. Kalau kita pakai di handphone itu kita bisa santai, tapi kita harus install aplikasi. Jadi aplikasi Canva itu juga bisa diinstal di handphone. Nah, saya punya aplikasi Canva di mana akunnya itu tuh memang sama dengan akun yang di laptop. Jadi walaupun saya buka di laptop, saya buka di handphone itu sama akunnya. Yang kedua, install aplikasi namanya Background Eraser. Jadi kita nggak perlu mikir-mikirin warna. Kalau pakai background eraser itu kita tinggal klik aja mana, walaupun dia sama, walaupun semuanya sama warnanya, tetapi kita bisa langsung klik. Mbak Dona, kalau daftar Twibbon tuh boleh nggak pakai akun belajar.id? Emang pakai akun belajar.id? Saya pakai akun belajar.id nih. Nih ya, Bapak Ibu bisa lihat ini akun saya nih, guru SMA belajar.id. Ya, boleh pakai akun yang lain, boleh, silahkan. Tapi ya ada belajar.id, ngapain pakai yang lain? Tuh, ada lagi? Ya, ketemu Indonesianya tadi terus langkahnya. Diklik Bu, ketemu nih. Yang ini ya, ini atas Indonesia, yang bawah bahasa Indonesia nih diklik. Tuh, tuh pilih. Ibu mau pilih bahasa Afrika juga ada di situ. Nggak ada, saya Indonesia sama Inggris saja itu. Oh. Gimana? Ya pilih Indonesia aja. Oh iya. Ada kan? Pak Doni, mangga Pak Doni. Yes. Selain dari blob ini, apa yang bisa kita gunakan untuk bingkai teh? Selain dari blob, banyak. Ibu, Bapak bisa pakai, bentar ya. Selain ini, kita bisa pakai elemen bentuk. Di sini ya, ada tulisannya bentuk. Tuh. Tuh ya, mau bentuk yang seperti apa? Bebas, tuh banyak. Kita juga bisa gunakan bingkai. Bingkai. Nah, tuh.
Ya. Jadi yang penting adalah ada warna solid. Nah, kayak gini ya. Nah, misalnya kita mau pakai yang ini nih, rame, lumayan seru nih. Kan kalau Twibbon harus seru-seru, harus rame-rame. Nah, kita bisa gunakan yang kayak gini. Yang penting warnanya solid. Warna yang akan kita hilangkan itu ada. Itu Pak Doni. Macam-macam. Oke? Makasih Teh. Siap. Ada lagi? Mangga Bapak Ibu. Dona, Yes, Ibu Fit. saya nanya lagi di yang terakhir, yang setelah saya transparankan itu kan ya, kemudian saya download kan, sudah saya download, kemudian saya masuk ke Twibbon. Nah nanti di Twibbon ini saya apa sih masukin itunya gitu loh. Login, daftar dulu. Daftar dulu, kan udah daftar tadi tuh. Udah daftar. Nah, klik tanda tambah buat kampanye. Tambah kampanyenya udah diisi. Udah ada, udah modulnya udah. Oh, modulnya. Tambah modul. Jadi Tambah kalau modul. sudah bikin kampanye, jangan lupa modul. Jadi di Twibbon itu ada 2 langkah ya. Di PNG Tool juga ada 2 langkah. Kalau di Twibbon ini langkah pertama bikin link kampanye, langkah kedua tambah modul. Kalau nggak tambah modul nggak bisa, Bu. Oh gitu. Terus nanti saya setelah tambah modul, kemudian kan ada frame ya yang tadi itu. Ya, pilihnya yang tambah modul ya, jangan pilih tambah frame. Oh, tadi kan sudah ditambah modul, tapi nggak ada. Ada Bu, ada pasti. Kalau kita klik tambah modul, nanti kita akan diarahkan ke gambar yang hasil PNG ya. Kalau di sini nih kan pasti hasilnya PNG. Kalau misalnya dianya JPG itu pasti nggak akan masuk. Ada kisah Bapak Ibu, kalau kita buat modulnya itu tuh kita pilih gambar yang JPG, itu akan ada tulisan gagal ya, warna merah ya. Jadi hati-hati di situ. Ya, yang kita bisa masukin adalah PNG transparan yang di sini. Itu coba Ibu Ibu screenshot di mana letak sulitnya, terus di mana letak kendalanya, baru kirimkan ke grup WhatsApp. Coba saya ini kirim ke grup WhatsApp, coba dicobain bisa. Oh siap, saya cek yang lain dulu nih. Ibu siapa nih? Kita lihat Ibu Toyanah. Nah ya. Ini udah berhasil nih kalau saya lihat. Tapi ini enggak hilang nih. Ibu Toyana, Ibu siapa? Ibu Fitri. Ini sudah jadi di Ibu Fitri. Iya, tolong dilihat itu gimana. Oh, siap. Saya buka dulu. Ibu Fitri. Soalnya tadi perasaan tadi saya ngekliknya JPG. Tadi saya JPG kalau nggak salah. Coba kita lihat adakah atau enggak. Nah, ini udah jadi nih, Bu. Oh, udah ya? Ini udah bisa nih. Ini kalau saya masukin foto bisa nih. Oh, iya. Itu udah 3 kali saya download lagi, saya ganti lagi karena warnanya iya yang tadi saya bilang. Tadi harus memilih warna itu ya. Begitu saya pilih warna hitam, akhirnya warna gelap hilang, putih semua. Nah, Ibu Yuyun, ini Ibu Yuyun bukan ditulis ya. Kalau ditulis nggak muncul nanti dianya. Kita copy aja. Terus ini apakah kesalahannya cuma spasi? Coba deh saya buka. Kalau misalnya cuma spasi aja kesalahannya, berarti dia akan ada di sini. Coba kita buka. Ya, saya nggak bisa bagi ke WhatsApp, itu nggak ada pilihan. Oh gitu, tapi ini bisa nih Bu, saya masukin. Yang penting spasinya tadi saya hilangin. Tuh. Oh gitu. Nah, bisa tuh. Ini siapa? Ibu Widyo. Coba kita lihat. Bapak Ibu di sini yang sudah berhasil, apakah baru perdana atau sudah pernah? Kalau baru perdana ternyata bisa ya. Nah, Bapak Ibu tinggal melancarkan aja lagi. Perdana Teh. Keren, mantap. Nah, ini Perdana Teh. Tahun baru, semangat baru. Wah, ini rame nih. Dan ini bisa Bapak Ibu
Untuk perdana sudah sampai seperti ini, Bapak Ibu luar biasa. Bapak Ibu sudah bisa bagikan, ini momennya kalau Bapak Ibu mau bikin yang lebih bagus setelah ini, besok Bapak Ibu sudah bisa bagikan ke grup sekolah. Ya, ayo nih Twibbon perdana, Bapak Ibu bisa ini minta teman-teman untuk pakai tuh ya. Silakan dieksplor lagi desainnya maunya yang seperti apa. Kalau Bapak Ibu mau contoh di Twibboners ini banyak banget contohnya. Kita bisa klik di sini cari kampanye apa. Kita cari di sini tahun 2000, selamat tahun baru. Selamat tahun baru inspirasi ya. Saya mau bikin Twibbon seperti apa gitu ya. Nah, kita cari itu banyak banget Bapak Ibu tuh. Nih, ini adalah Twibbon sederhana Seki. Nih, yang kayak gini nih, ya ampun, ini sederhana sekali, tapi dipakai oleh 179.000 pendukung. Nah, bayangkan. Ya, kalau yang ini 90.000 orang Indonesia menggunakan Twibbon yang kayak gini, sederhana banget. Dan ini bisa kita pakai di Canva. Kita bisa desain di Canva. Tuh. Keren ya, jadi siapapun kita, kalau Twibbon kita ini memang rame dipakai, jadi akan muncul di paling atas. Kalau Bapak Ibu mau bikin inspirasinya seperti ini. Oke. Enggak, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau sudah di-share ke Twibbon, terus mau dihapus, caranya? Apanya yang dihapus, Bu? Tadi hasil yang tadi, misalkan mau ini lagi gitu. Linknya kita hapus atau gambarnya kita hapus? Linknya hapus, pokoknya mau apa namanya, kita mau inilah mau hapus aja, mau delete semua gitu. Oke. Nah, masuk ke profil, nanti masuk ke kampanye saya ya. Ini kampanye saya nih. Nah, misalnya ini mau saya hapus gitu ya Bu ya semuanya ya. Ini ada gambar tong sampah. Tinggal klik aja. Klik. Oke, hapus kampanye. Udah selesai. Oh, siap. Iya. Terima kasih. Oke, ada lagi? Aman Bapak Ibu untuk tugas yang pertama? Aman ya, saya lihat semuanya udah pada berhasil. Kalau sudah seperti ini, untuk buat link bagaimana? Masuk ke twibbonize.com, ini baru langkah yang kedua. Langkah ketiganya bisa Bu Mulyani lanjutin. Nih, Ibu Fitri juga sudah jadi nih. Coba kita lihat Ibu Fitri. Kak, tugasnya dimasukin linknya aja ya. Nah, ya lupa saya. Untuk tugas, oke, Happy New Year. Nah, sudah. Nah, untuk tugas, kan di sini tulisannya adalah JPG ya. Saya coba lihat di sini. Twibbon itu JPG plus foto dan link. Jadi linknya yang tadi, yang Bapak Ibu kirimkan ke grup WhatsApp, itu yang pertama. Kemudian JPG plus foto itu maksudnya Twibbonnya sudah dimasukin foto Bapak Ibu, baru diunduh. Nah, itu yang dimasukin ya. Jadi yang sudah jadi kayak tadi ya, yang sudah saya masukin foto, itu kan nanti akan diunduh. Misalnya ini saya pilih foto nih. Ini, nah gini ya. Gini ya. Nah, oh ini Ibu Fitria. Nah, Ibu Fitrian ini bagian hurufnya hilang juga tuh. Jadi masuk sampai ke sini. Tuh, kelihatan ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan Ibu Bapak bisa unduh ya. Ada tulisannya klik selanjutnya, kemudian klik unduh. Nah, nanti itu yang dimasukin ke dalam tugas. Jadi ada dua, link sama unduhan Twibbonnya, gitu. Oke, Bu Deka ya, semoga menjawab, yang lain juga Bapak Ibunya. Selesai Bapak Ibu untuk Twibbon, kita close dulu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh, kita masuk kepada materi yang kedua. Materi yang kedua itu adalah membuat komik digital. Ya, jadi untuk pembelajaran, nih, Bapak Ibu bisa gunakan komik digital yang ada di Canva. Cara bikinnya tidak pakai aplikasi lain, cuman satu inilah ya. Bapak Ibu bisa ketik di buat desain.
Yang ini ada tulisannya mau desain apa, atau yang di sebelah sini ya. Nah, di sini kita ketik komik. Nih, ya. Kalau sudah, tinggal enter. Tuh, kita lihat template komiknya ada berapa banyak. Jaringan saya nggak oke banget nih, Bapak Ibu. Nah, ntar ya. Nah, ada 189 template. Bapak Ibu pilih salah satu template, atau Bapak Ibu mau bikin template sendiri, boleh. Mau bikin komik sendiri, boleh. Misalnya saya mau pilih template komik sama jaringan lelet, Mbak. Iya, Bu. Nih, walaupun saya sudah matikan kamera, masih juga. Nah, Bapak Ibu, komik yang kita gunakan, yang akan kita buat itu tentang pelajaran, ya. Jadi misalnya saya pernah bikin komik, sebentar saya akan kasih contoh. Sebentar nih, sambil saya cari-cari, boleh Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, ini komik nih. Kok nenek sudah tua tidak bisa membaca? Nah, itu ya salah satu komiknya. Nih, komik Hantaran Panas. Oke, saya buka dulu ya. Nih ya Bapak Ibu ya, Hantaran Panas. Jadi di sini tulisannya, ini baju yang Ibu jemur tadi pagi apa sudah kering? Sudah Ibu, ini aku angkat ya. Bu, kok bajunya bisa kering? Ya, kan baru dijemur tadi pagi. Loh, bukannya sudah dipelajari di sekolah proses fisikanya. Oh iya, mungkin aku lupa. Baju itu bisa kering karena adanya panas dari matahari yang sampai ke bumi. Karena panasnya sampai tanpa ada media perantara, maka prosesnya disebut dengan radiasi. Selain radiasi, ada juga hantaran panas berupa konveksi dan konduksi. Kamu harus belajar biar paham. Siap. Nah, gitu ya. Sekarang coba jelaskan apa itu konveksi dan konduksi serta berikan contohnya. Ini komiknya sederhana banget ya Bapak Ibu ya, tentang materi hantaran panas radiasi. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bikin komiknya yang berat-berat banget, dan cukup 1 lembar saja. 1 lembar seperti ini. Oke, Pak Doni, kenapa? Apa yang ingin ditanyakan, Mangga? Ya, Teh. Ini kan gambarnya udah ada semua. Kalau kita, umpamanya kita mau bikin gambar sendiri, ini aplikasinya di mana ya? Mau bikin gambar sendiri, maksudnya Bapak punya gambar, terus Bapak masukin ke dalam Canva gitu? Bukan, kita kan, contoh kan kita lain topik. Mungkin oh iya, siap-siap. Nah, ini komik contoh saya ini gambarnya nggak di situ tuh. Nih, kayak gini ya. Nah, ini kan di situ tidak ada yang pakai jilbab tuh, sementara komik yang ini nih saya pakai jilbab nih. Ya. Nah, itu kita ambilnya dari elemen, Pak. Oh, iya. Sebentar ya. Nah, ini gerhana matahari oleh Miss Dona. Anak-anak, ada yang tahu gerhana matahari ada berapa? Tahu, Bu? Nggak tahu, Bu? Apa ya? Gerhana matahari itu adalah ketika matahari menutupi bulan. Ada 3, salah satunya gerhana matahari sempurna. Nah, tadi saya masuk ke pertanyaannya Pak Doni tadi. Kalau misalnya ternyata, ini kan sudah ada semua nih, kalau misalnya kita mau bikin gambar baru, silakan klik buat komik kosong. Ya, kemudian kita akan bentuk dia, bikin kotak-kotak di sini. Mau berapa kotak nih Pak Doni? Mau Bapak Ibu, misalnya saya cuma mau 4 kotak. Ya udah, kita bikin di sini 4 kotak. Caranya seperti apa? Caranya Bapak Ibu buat kotak. Buat kotak itu dengan menekan tombol di keyboard huruf R. Jadi deh langsung. Nih, saya mau bikin dia 4 kotak misalnya gini ya. Kita bikinlah dia 4 kotak. Tinggal copy aja. Seperti ini. Ini kita copy lagi. Nih.
Oke, gitu ya Pak ya. Pertama, Bapak Ibu, pertama kita bikin kotaknya dulu. Kemudian gambar-gambar manusia yang di dalamnya. Saya mau misalnya gurunya, saya mau ini ceritanya lagi di kelas. Jadi saya mau Bapak gurunya nggak ada di sini nih, nggak ada yang di template. Berarti saya harus cari di elemen. Bapak Ibu, untuk membuat sebuah komik itu Bapak Ibu yang dibutuhkan itu semuanya ada di elemen. Ini saya besarin dulu. Oke. Pertama, carilah di sini guru. Ketik. Nah, muncul ya banyak nih. Nih. Tuh, misalnya Bapaknya lagi menjelaskan di sini. Tuh, ini Pak Doni nggak nih? Ya, tinggal kita taruh aja di sini. Kemudian kita ketik lagi di sini. Siswa duduk. Tuh, ada. Nah, kita pilih yang dari belakang. Kalau misalnya mau dianya cuma setengah, siswanya kelihatan, kita bisa potong. Nah, gini, kita letakkan di sini. Ada lagi nggak nih? Kita lihat. Banyak sih, kalau sudah ketemu satu, akan ada rekomendasi ajaib. Nah, ini dia. Misalnya ini, satu temennya si cewek. Ini kita pangkas lagi, biar sepinggang sama seperti yang pertama. Kita letakkan di sini. Posisikan sama besar. Oke. Kemudian satu lagi. Pangkas juga. Nah, gini ya, jadi sama ya, sama besarnya. Kalau misalnya mau tambah-tambah terus, boleh. Kalau misalnya mau di-copy, juga bisa. Misalnya saya mau copy yang ini. Tinggal gini aja. Ini hapus. Nah, gitu. Ini kan bisa diganti warna bajunya ya. Saya ganti bajunya warna hitam. Nah, jadi beda kelihatan. Oke, sekarang kita cari papan tulis. Papan tulis. Di elemen. Elemen, saya ketik di sini papan tulis. Tuh, ada. Oh, ya. Nah, sekarang tinggal percakapan. Misalnya si bapaknya nanya. Nah, Bapak Ibu, percakapan di dalam komik itu pakai sebuah elemen yang namanya balon teks. Kita ketik di elemen balon teks. Nah, balon teks itu macam-macam. Ada balon teks yang berisi tentang percakapan. Maka balon teksnya bentuknya kayak gini. Ada balon teks yang berisi tentang kata hati manusia, ya. Maka balon teksnya itu tuh yang bulat-bulat. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya. Kemudian ada balon teks yang teriak. Nah, kalau teriak tuh modelnya kayak gini nih, runcing-runcing. Nah, kalau yang kayak gini nih artinya dianya lagi berpikir. Tuh. Nah, ya. Sekarang bagaimana cara kita menulis di dalam balon teks ini? Bapak Ibu tinggal gunakan teks, tambahkan kotak teks, atau Bapak Ibu bisa klik huruf T di sini. Tuh, muncul deh. Anak-anak, coba siapa yang bisa jelaskan tentang hari kiamat. Nah, tuh. Kita kecilin sehingga dia bisa masuk ke dalam balon teks.
Tuh, gitu. Ya. Oke, Pak Doni menjawab ya. Bapak Ibu yang lain, ini kalau kita mau bersusah payah untuk menggunakan template kosong, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau gunakan template yang sudah ada juga nggak dilarang, tinggal diganti kalimat aja. Ini kan template-nya banyak. Misalnya saya mau pakai template yang ini atau yang ini, bebas sih, Bapak Ibu, yang mana saja. Kalau kita pakai template yang sudah ada, di sini banyak banget. Nih. Tinggal kita klik, sesuaikan template ini, kita ganti tulisannya. Satu lagi Teh. Yes, gimana Pak? Tadi kan komik yang mau kita bikin adalah tentang pembelajaran. Saya kan penulis. Oh enggak, boleh dibuat karya saya sendiri atau tulisan saya sendiri gimana? Boleh. Boleh Pak. Silakan. Terima kasih Teh. Sama-sama. Maaf Mbak. Itu yang sebelum tampilan ini yang Mbak buat dari kosong tadi itu di mana Mbak? Kok bisa template ini kosong, Bu? Iya, yang di mana tadi Mbak ambilnya, Mbak? Template kosong itu ada di desain, kemudian di sini ada tulisan template. Biasanya kalau di awal-awal itu ya, untuk pertama. Untuk pertama itu, nah, kalau ini kan kalau kita gunakan yang di atas, ini ada tulisan buat komik kosong. Oh ya. Tapi Mbak bisa 4, itu 1. Kan diklik dulu, Bu. Diklik dulu. Ya. Nah, kemudian kita tambahkan kotak di dalamnya. Nah, di sini tambahkan kotaknya, kita bisa gunakan elemen bentuk. Kalau misalnya ini menjawab juga yang pakai handphone ya. Yang pakai handphone, pilih elemen, pilih segi 4. Garis dan bentuknya ini, kita pilih yang segi 4. Tada! Nah, itu dia. Oh, kita duplikat aja, Mbak? Duplikat aja. Ukurannya mau semana. Bikin dulu satu yang kira-kira sesuai ukurannya. Baru kita Ctrl+C, Ctrl+V. Copy paste. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Teh, ada yang mengganjal lagi, Teh. Gimana, Pak? Setelah didesain ini, kalau mau kita cetak, ini ukurannya berapa? Tergantung, Bapak mau bikin ukurannya sebesar apa. Ini kan bisa di-download dalam bentuk PDF ya. PDF cetak. Unduhnya dalam bentuk PDF cetak. Nih, cetak PDF. Nah, itulah yang Bapak kirimkan ke penerbit. Misalnya Bapak maunya ukurannya A5 atau ukurannya A3, besar banget ya, atau ukurannya F4, terserah. Oke, Teh. Sama-sama. Untuk gambar orangnya bisa gambar animasi nggak, Mbak Dona? Animasi bentuknya maksudnya seperti apa? Bergerak? Kalau bergerak itu nggak pengaruh juga, karena komik kan di-downloadnya nanti dalam bentuk JPG sama PDF. Kalau JPG itu tuh animasinya nggak akan hidup, gitu Bapak Ibu. Jadi boleh gunakan yang biasa aja. Kartun bergerak. Kalau kartun bergerak nanti downloadnya berarti dalam bentuk video ya, bisa. Tapi di luar tugas ini, kalau nanti Ibu mau bikin yang model kartun bergerak, bisa. Ada lagi, Bapak Ibu? Saya akan kasih contoh, salah satu contoh tabel saya dari komik pertamanya, kemudian saya bikin jadi video. Fabel. Ini ya. Nah, ini Bapak Ibu, tapi ini sudah expert ya, sudah maksudnya itu kalau ini kan Bapak Ibu baru strip, komik strip. Nah, kalau ini kita sudah bikinnya dalam bentuk satu slide yang dijadikan video. Kemudian kita rekam dan tampilkan, kemudian kita masukin suara dubbing ya. Nah, begitu. Ini tapi aslinya dari komik juga. Oke, begitu Bapak Ibu. Enggak, kalau ada yang mau bertanya kembali? Teh. Yes? Ya, Teh. Gimana ini Pak Doni?
yang sebentar ini berarti dalam bentuk PowerPoint kita buat atau seperti ini juga? Kalau yang tadi dalam bentuk ukurannya maksudnya? Maksudnya gini kan ada gambar monyet tadi. Yang barusan ya, fabel saya tadi ya. Per slide atau per slide, itu per slide Pak. Gitu ya. Itu saya bikinnya satu slide, satu cerita, satu scene. Jadi di pencarian apanya ini kanvanya di mana kita bikin? Saya bikin slide PowerPoint tapi yang kosong, baru saya isi. Saya isi dengan sama seperti ini ya. Kalau ini kan ibaratnya ini satu slide dibikin jadi 4 kotak, 4 strip. Nah, kalau saya tadi satu slide ini full diisi dengan semuanya satu slide langsung gitu, Pak. Oke. Gimana, Pak? Halo? Halo, Teh Dona. Yes, Bu Fit. Ya, Teh. Ini ukurannya kan saya buatnya kayaknya tadi saya kan buka beranda, terus saya komik, terus saya klik tadi yang kosong kan ya, kolom yang kosong, terus perasaan kayaknya kok jadi sempit gitu ya. Kalau ngelihat yang Mbak Dona ini, yang Teh Dona ini kok lega gitu ya. Apanya Bu yang sempit? Ini karena saya gedein sih Bu. Tadi gitu. Kan dia gini segini paling ya, cuma ya. Nah, cuman saya besarin tuh, makanya jadi kelihatan lega. Gitu. Iya, kayaknya jadi sempit gitu, dok-dok. Memang kalau misalnya masih kecil layarnya, jadi kelihatannya memang sempit, Bu. Tapi kalau sudah kita kondisikan, kita besarin dikit. Ini kan ukurannya ini adalah, coba kita lihat ya. Ini ukurannya adalah 25 x 20, besar loh sebenarnya, 25 x 20 cm. Cuma karena layar kita kecil, jadi kelihatannya dia kecil. Ini kan cuma 77%. Kalau 100% itu tuh segini sebenarnya ukuran realnya. Lihat ukurannya di mana ya, Teh Dona? Ukuran itu ada di sini nih, Bu. Di bagian atas beranda ini ada file. Nah, filenya ini ukurannya 25 x 20. Kalau misalnya kita mau print out ya. Kalau misalnya kita mau print out 25 x 20 cm, berarti panjangnya 25, lebarnya 20. Artinya besar itu kan, Bu ya, kalau di print ya. Oke. Iya, terima kasih. Sama-sama. Mangga Bapak Ibu kalau ada lagi. Nah, nanti kalau udah selesai, ya, yang Bapak Ibu download itu adalah dalam bentuk JPG. JPG nggak sih yang saya minta tugasnya? Ya, JPG. Kalau sudah selesai, silakan dikirimkan ke grup WhatsApp. Silakan dikirimkan ke Google Classroom-nya di tugas hari keempat. Demikian Bapak Ibu. Mangga kalau ada yang mau bertanya lagi, saya stop sharing dulu nih. Aman sepertinya ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan, silakan Bapak Ibu dibuka kameranya, saya mau ambil dokumentasi. Demikian Bapak Ibu materi kita malam ini. Ini 1 lembar aja ya, Teh? Ya, 1 lembar aja. Tapi kalau misalnya ada yang mau bikin lebih banyak, terus dikirimkan ke grup WhatsApp, boleh ya. Jadi sebagai bahan inspirasi teman-teman yang lain juga. Ya, Bapak Ibu, kita udah menyelesaikan rangkaian Canva level 1 kita dari hari pertama sampai hari terakhir ini. Untuk semua tugas dikirimkan paling lambat tanggal 5 ya Mbak Dona. Iya, sesuai dengan perintahnya Kang Dero seperti itu. Semua tugas, dari tugas pertama sampai tugas hari keempat, paling lambat tanggal 5. Tapi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada kendala, mungkin ada yang sakit, ya itu paling dikasih tahu aja. Ya jangan sampai Bapak Ibu memberatkan harus menyelesaikan tugas walaupun masih sakit. Di Classroom ya Mbak Dona? Iya di Classroom. Demikian Bapak Ibu, udah sampai kita di hari terakhir. Saya mewakili Kang Dero, saya mewakili Bang Fauzan, seluruh segenap panitia Canva IGI ini mengucapkan terima kasih sekali Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami. Semoga semua yang disampaikan menjadi berkah, menjadi manfaat untuk kita semuanya ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di level berikutnya Bapak Ibu, kita tunggu. Selamat menikmati akhir tahun bersama dengan keluarga tersayang.
mohon maaf sekali lagi selama dalam penyampaian kami mungkin ada yang tidak disengaja, tidak disukai ya. Terima kasih ilmu yang dapat. Terima kasih banget Bapak Ibu. Ketemu lagi tahun depan kita ya. Saya akan ambil foto dulu ini di slide pertama. Silakan boleh dong dibuka kameranya semuanya. Thank you. You're welcome. You are very welcome Ibu Fit. Ayo. Sip, boleh dikasih jempolnya dong untuk tahun baru. Akhir tahun kita yang luar biasa. 1, 2, 3. Slide pertama dulu ya. Slide pertama saya ambil dulu dokumentasinya. Yang slide kedua menunggu. Saya kirimkan langsung di grup kita. Wow, Twibbonnya rame banget Ibu Maimunah, mantap. Slide kedua, boleh dikasih senyum. Oke, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, boleh dikasih senyum juga. Ini yang di grup WhatsApp, boleh saling saling memberikan respon. Misalnya, Bapak Ibu ada yang ingin tanya, teman-teman yang lain juga bisa membantu menjawab. Ya. Sejatinya kita berbagi bersama. Oke, siap sudah tiga-tiganya. Nih sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.